Coba deh pikirin sejenak. Kira-kira berapa lama sih kalian berharap bisa hidup? 70 tahun? 80? Atau mungkin 90 kalau lagi beruntung? Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal membedah sebuah data yang dijamin bakal menantang semua asumsi kalian soal penuaan. Gimana jadinya kalau saya kasih tahu kalian bahwa angka 80 tahun itu sebenarnya masih jauh banget dari rancangan asli cetak biru biologis kita. Siap-siap ya, karena informasi yang bakal kita bahas ini benar-benar ngebuka mata kita soal potensi sejati dari tubuh manusia. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, potensi hidup 120 tahun. 120 tahun. Secara biologis, ini dia nih potensi hidup maksimal kita sebagai manusia. Kalian mungkin mikir, hah? Dari mana dapatnya angka segede itu? Poin krusialnya itu ada di matematika biologis kita sendiri. Jadi gini, secara umum, potensi hidup makhluk hidup itu dikalkulasikan sebesar 6 kali lipat dari fase pertumbuhannya. Masa dari seorang bayi lahir sampai dia mencapai tahap dewasa penuh, itu kan sekitar 20 tahun. Nah, kalau kita kalikan 20 tahun masa pertumbuhan itu dengan 6, boom! Kita dapat angka pasti 120 tahun. Emang kedengarannya susah dipercaya ya? Tapi, secara harfiah, itulah kapasitas mesin biologis yang kalian kendarai setiap hari. Terus, yang jadi pertanyaan besarnya sekarang, apa sih sebenarnya yang mencegah kita mencapai potensi 120 tahun itu? Maksudnya, kalau tubuh kita udah dirancang buat bisa bertahan sampai 1 abad lebih 2 dekade, kenapa dikit banget dari kita yang bahkan bisa mendekati angka itu? Apa yang ngebabat abis sisa 40 atau 50 tahun dari potensi hakiki kita? Usut punya usut, hambatannya tuh sama sekali bukan sesuatu yang misterius atau kutukan genetik loh. Ini justru berkaitan langsung sama pilihan harian kita, gaya hidup, dan yang paling krusial, seberapa sering kita menggerakkan tubuh ini. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal ngebahas soal bahaya kurang gerak. Ibaratnya nih, kita lagi ada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kita punya rute kesehatan dinamis. Ini tuh kondisi di mana kapasitas kerja fisik kita tinggi banget, jadi kita jarang ngerasa capek. Bener-bener kayak mesin yang super efisien. Tapi di sisi lain, ada rute penyakit hipokinetik. Istilah ini mungkin agak asing ya, tapi gampangnya hipo itu berarti kurang, dan kinetik itu gerak. Jadi, ini adalah kondisi kelemahan fungsional yang bisa dibilang kita bener-bener ngundang penyakit buat masuk cuma gara-gara kita mager alias males gerak. Kelihatan banget kan kontrasnya antara menjaga nikmat sehat lewat gerakan atau malah secara aktif merusak fungsi tubuh kita sendiri. Dan dampak dari kurang gerak ini bener-bener ngeri teman-teman. Bisa dibagi ke dalam 3 kategori besar. Pertama, penyakit psikosomatik kayak emah, asma, dan eksim. Terus yang kedua, ada ancaman kardiovaskuler. Ini termasuk penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, dan stroke. Yang ngomong-ngomong, ini pembunuh nomor 1 di banyak negara loh. Dan yang ketiga, gangguan metabolisme kayak obesitas, diabetes mellitus, dan kelebihan lemak dalam darah. Masalahnya, mayoritas dari kita sering nganggap ini cuma nasib buruk, atau ya faktor usia aja. Padahal datanya terang-terangan ngingetin kita kalau ini adalah hasil langsung dari malas berolahraga. Tanpa sadar, kita lagi pelan-pelan menggerogoti jatah 120 tahun kita sendiri. Masuk ke bagian ketiga, yuk kita praktek dikit soal menghitung indeks massa tubuh. Nah, setelah tahu ngerinya bahaya tadi, kalian mungkin mulai mikir, waduh, posisi gue sekarang ada di mana nih? Santai aja, langkah paling praktis buat melacak risiko metabolisme kita itu simpel banget, yaitu dengan menghitung indeks massa tubuh, atau yang sering kita sebut BMI. Caranya gampang banget. Langkah pertama, catat berat badan kalian. Katakanlah di sini contohnya 75 kg, dan tinggi badan misalnya 158 cm. Nah, tinggi ini kita ubah dulu jadi 1,58 meter. Langkah kedua, kalian kalikan tinggi badan tadi dengan angka yang sama, jadi 1,58 dikali 1,58. Terakhir, tinggal bagi deh berat badan yang 75 kilo tadi dengan hasil perkalian tinggi badannya. Hasil dari contoh hitungan ini adalah 30,04. Gampang banget kan? Kalian bahkan bisa langsung hitung di kalkulator HP sekarang juga. Kalau kita cocokin hasil 30,04 tadi sama tabel klasifikasi resmi dari WHO ini, ternyata skor segitu masuk tepat ke dalam zona bahaya, yaitu obesitas 1. Coba deh kalian hitung dan tempatin posisi kalian di bagian ini. Apakah kalian ada di rentang normal yang aman dan sehat, atau diam-diam udah mulai merayap naik ke kategori berat badan lebih yang jadi alarm peringatan buat tubuh kalian? Memahami metrik dasar kayak gini tuh jadi langkah krusial banget buat kita bisa balik lagi ke jalur menuju usia 120 tahun tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian keempat, faktor penentu panjang umur.
Pastinya angka di timbangan tadi bukan satu-satunya penentu ya. Ada sebuah riset klasik dari Hurlock di tahun 1977 yang membagi faktor umur panjang kita ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama ini isinya hal-hal bawaan, kayak keturunan, bentuk badan, kondisi fisik secara umum, jenis kelamin, ras, tingkat sosial ekonomi, tingkat kecerdasan, sampai letak geografis di mana kita dilahirkan. Ibaratnya nih, ini tuh kartu yang udah dibagikan ke kita dari sananya pas kita lahir. Kita nggak bisa milih genetika kita, atau lingkungan awal yang nentuin garis start perlombaan hidup kita kan? Tapi tunggu dulu, yang bikin menarik itu justru ada di kelompok kedua ini. Coba perhatiin daftarnya. Ada pendidikan, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, tingkat efisiensi, kecemasan, status pernikahan, pekerjaan, sampai level kebahagiaan kita. Bisa tebak apa kesamaan dari semua poin barusan? Yap, bener banget. Semuanya ada di bawah kendali kita 100%. Kita punya kuasa penuh untuk nentuin gimana kita mengelola stres, atau apakah kita mau ngerusak paru-paru pakai asap rokok. Ini jadi bukti nyata kalau meskipun kita punya genetika bawaan, pada akhirnya gaya hidup kita lah yang pegang kendali utama buat nyetir seberapa panjang sisa umur kita. Masuk ke bagian kelima, mari kita bahas tentang fase hidup manusia. Seiring berjalannya waktu, gaya hidup yang kita pilih tadi bakal kelihatan banget efeknya di tahapan usia yang kita lewati. Siklus normalnya kan dimulai dari fase neonatus pas kita baru lahir, terus berlanjut ke tahap dewasa di rentang usia 35-55 tahun. Nah, untuk lansia, itu masuk di kategori usia 60-70 tahun. Tapi, coba perhatiin baik-baik kategori lansia resiko tinggi di situ. Kategori ini nggak cuma diisi sama mereka yang usianya di atas 70 tahun aja loh, tapi juga mencakup siapa aja yang usianya di atas 60 tahun, tapi sudah mengidap penyakit. Jadi poin pentingnya di sini adalah penyakit-penyakit hipokinetik gara-gara kita kurang gerak tadi bisa dengan gampang ngelempar kita ke kategori resiko tinggi ini jauh-jauh lebih awal dari yang seharusnya. Sekarang di bagian ke-6 kita lihat evolusi harapan hidup kita. Nah, setelah dengar yang serem-serem, kabar baiknya adalah umat manusia sebenarnya lagi menang nih. Segala upaya pencegahan, kayak mulai rajin olahraga, itu terbukti sukses dorong angka harapan hidup kita jadi jauh lebih tinggi. Bayangin aja, mundur ke tahun 1968, usia harapan hidup kita tuh rata-rata cuma 47,5 tahun. Iya, kurang dari setengah abad yang lalu, waktu hidup kita cuma segitu. Tapi, seiring makin sadarnya kita soal kesehatan fisik, angkanya meroket jadi 62 tahun di 1997, dan terus naik dengan target nembus 70 tahun ke atas sejak tahun 2000. Data ini jadi bukti kuat kalau pas kita mulai benerin cara kita ngerawat tubuh, pelan tapi pasti kita lagi nutup jarak buat nyampe ke potensi utus 120 tahun itu. Jadi, kita balik lagi nih ke pertanyaan paling krusial dari pembahasan kita hari ini. Datanya udah ngomong dengan sangat jelas, rentang kehidupan biologis kalian itu membentang jauh melampaui apa yang mungkin kalian bayangin selama ini. Cetak birunya udah ada, tertanam rapi di dalam sel-sel tubuh kalian. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian bakal ngundang penyakit cuma karena mager? Atau kalian bakal rebut yang namanya kesehatan dinamis itu lewat gerakan dan gaya hidup aktif? Pilihan sepenuhnya ada di tangan kalian. Berapa banyak sih dari misteri 120 tahun ini yang benar-benar pengen kalian raih dan rayakan? Yuk, mulai banyakin gerak dari hari ini dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang seru berikutnya.